untuk Ali Imran ini memang hadisnya jelas dari hadis Bilal bin Rabah, kemudian diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, salah satunya Ibnu Munzir, Ibnu Hibban dalam Sahihnya Ibnu Hibban, kemudian juga Ibnu Abi Dunya, hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat Bilal datang kepada Nabi minta izin mau azan sholat subuh. Tapi tampak Nabi itu sedang menangis. Ini Bilal mau azan subuh, Nabi sedang menangis. Faqala ya Rasulullah, ditanyalah Nabi itu oleh Bilal, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Nabi menjawab, qala wa ma yamna'uni an abkiya wa qad unzila alayya al-lailata inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kata Nabi, apa yang menghalangiku untuk membuatku menangis, sedangkan pada malam barusan, maksudnya malam tadi, Allah telah menurunkan kepadaku ayat inna fi khalqis samawati wal ard ila akhirih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya kepada Bilal, wailun liman qara'aha walam yatafakkar, celakalah orang yang baca ayat ini tapi tidak memaknainya atau tidak. Ini kan ayat tentang tafakur penciptaan malam dan siang, langit dan bumi. Nah, kalau baca itu tapi kosong pikirannya, maka sayang sekali. Wailun liman qara'aha walam yatafakkar. Ini hadis tersebut menunjukkan ayat tersebut turun tadi malam. Ini diturunkan malam hari. Makanya kita itu di antara sunnah, kalau tahajud bangun baca ayat itu dulu. Bangun tidur baca ayat itu sambil lihat ke atas, lihat langit sih sunnahnya. Apa aja, lihat langit-langit aja. Lihat langit-langit gitu ke atas. Yang penting kan pandangan batin kita kan tembus, tidak kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Atau lihat jendela yang kira-kira menembus, apalagi sekarang apa? Bukan blue moon, strawberry moon. Iya. Jadi bulan purnama agak merah. Ada blue moon, bulan purnama agak biru. Sekarang saya baca-baca strawberry moon. Widih, ada-ada aja ngasih nama. Tapi ini sih agak merah ya. Kalau malam-malam bangun lihat itu, tahajud dulu, jangan nonton Euro dulu. Nanti bablas. Kalau udah tahajud nggak apa-apa nonton Euro, sholat dulu. Sampai akhir Al-Baqarah kan, sampai ya wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu berdoa, Nabi kemudian mengusapkan.
Nah, ini diriwayatkan oleh banyak ahli hadis dari hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu. Kemudian di antara yang malam diturunkan At-Taubah 117 terus 18 dua ayat. Ini tentang 3 orang sahabat yang tertinggal perang. Wah, perang Tabuk nggak ikutan. Wah. Siapa saja 3 sahabat itu? Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rabi, dan Hilal. Yang 3 orang itu, Mirarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah. Tentang 3 orang, 2 sebetulnya tidak memiliki uzur syar'i untuk tidak berperang, tapi ketinggalan berperang. Tidak pula mereka bertiga itu tergolong orang munafikun. Gimana ceritanya bisa tertinggal perang? Rasulullah SAW sudah menyiapkan pasukan, kaum muslimin juga sudah bersiap-siap, tapi di kebunnya mau panen gitu. Jadi kata Ka'ab bin Malik, duluan dah, saya nyusul gitu. Mau itu dulu, mau manen dulu di kebun. Ka'ab bin Malik mengira bahwa suatu saat bisa menyusul. Ternyata tidak memungkinkan. Nabi dan sahabat sudah kembali ke Madinah, Ka'ab bin Malik masih di situ. Dalam riwayat dijelaskan, Ka'ab bin Malik berkata, ampun untuk kami yang itu datang di sepertiga akhir malam. Datang di sepertiga malam, yaitu turun ayat wa 'alal salasatil ladzina khulifu. Dan bagi 3 orang yang tertinggal, gitu, tertinggal perang ya. Wa 'alal salasatil ladzina khulifu hatta idza baqat 'alaihimul ardh bima rahubat wa baqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Jadi 118 ini, kalau 117 secara umum Allah mengampuni semuanya, Nabi, para sahabat, muhajirin dan ansor. Yang 18 ini tentang 3 orang. 3 orang ini siapa aja? Hilal bin Umayyah, kemudian Ka'ab bin Malik, dan satunya siapa? Mirarah, bukan Biroroh ya, Mirarah bin Ar-Rabi. Ini 3 orang. Mereka nggak enak sekali, nggak enak pokoknya. Gimana sih? Nggak enak.
Kayak bapak-bapak kan nggak enak, mau berangkat ngaji, nyuci dulu motor atau mobil, itu. Pas mau datang ke sini udah pada pulang kan nggak enak banget gitu. Nah, ibu-ibu kan gitu kan, berasa dosa banget gitu kan. Nah, dari keterangan Ka'ab bin Malik, salah satu dari tiga itu, dalam Bukhari Muslim ya, Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, itu Ka'ab bin Malik mengatakan ampunan kepada kami dari Allah Ta'ala turun di sepertiga malam terakhir, yaitu ayat 118 tadi itu sama 117. Tertinggal di perang Tabuk ya. Miroroh bin Ar-Rabi', tiga orang. Jadi ampunan yang Allah turunkan untuk tiga orang sahabat yang tertinggal. Beliau tidak memiliki uzur syar'i untuk tidak berperang, tapi tidak juga tertinggalnya karena kemunafikan. Sampai ketika Nabi datang ke Madinah berperang, Ka'ab bin Malik itu memohon maaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bertanya, memangnya dari mana gitu. Kemudian menunggu keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, turunlah ayat ini di sepertiga malam terakhir ya. Nah, adapun surah Al-Fat ceritanya gimana? Ini di Sahih Al-Bukhari diceritakan surah Al-Fat itu hadis dari Umar bin Khattab ya. Nabi mengabari sahabat Umar bin Khattab begini, telah diturunkan kepadaku satu surat yang itu lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Jadi ketika malam-malam yang gelap itu Nabi mendapatkan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat menyenangkan daripada munculnya matahari pagi. Lebih senang datangnya ayat ini, menunjukkan waktu malam ya. Faqara'a, kemudian Nabi membaca inna fatahna laka fathan mubina. Nah itu.
awal surah Al-Fath. Keterangannya catat aja ya. Kalau yang atas hadis dari Siti Aisyah, Bilal mendapati Nabi menangis. Menangisnya menangis perintah bertafakur kepada Allah, haru akan nikmat-nikmat Allah yang wajib ditafakuri, yaitu. Yang kedua tentang 3 orang yang tertinggal, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mirarah bin Rabi'ah. Tertinggal di perang Tabuk. Lalu datang pengampunan dari Allah di surah At-Taubah 117-118. Keterangannya. Itu untuk yang turun di malam. Sekarang alih yang turun di musim panas. Manuzila fis saif. Kalau lailan malam, kalau saipan musim panas itu apa? Summer ya. Musim dingin winter. Winter sekali anaknya. Winter. Ayatul Kalalah. Ayatul Kalalah berarti akhir surah An-Nisa ya. An-Nisa ayat Kalalah itu yang akhir ayat surah An-Nisa itu ayat berapa ya itu ya? An-Nisa itu ayat 176 ya. Ya. Ini cuma 2 saja. An-Nisa 176. Kemudian yang kedua At-Taubah 81. Saib musim panas, kalau syita musim dingin ya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Asyita musim dingin, as-saif musim panas.
Ayatul Kalalah ini ada cerita tersendiri. Ayat Kalalah yang kemarin termasuk ayat jajaran ayat terakhir yang diturunkan ya. Di antara terakhir itu ayatul riba, ayatul dain piutang, kemudian ayatul Kalalah. Akhir surah An-Nisa. Ini tentang apa? Tentang hukum waris seseorang yang tidak memiliki keturunan. Hanya memiliki saudara pun hukumnya bagaimana? Nah, ini di dalam sebuah keterangan di hadis Sahih Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, ia sangat kesulitan sekali murajaah ayat ini, dan saya wa ma aghladu fi syai'in ma aghladu li fi. Banyak salah kalau baca ayat ini, kata Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab sahabat yang sangat terus terang. Sahabat sangat terus terang. Dulu soal Ramadan malamnya tidak boleh mengawali istri, beliau Umar bin Khattab terang-terangan, saya Rasulullah gak kuat. Baru setelah Umar mengaku, baru yang lainnya saya juga baru lahilalakum ayatasyami rafathu ila nisaikum. Umar bin Khattab. Nah, beliau mengaku, saya ini sering murajaah kepada Nabi tentang akhir surah An-Nisa ini terkait hukum warisnya seseorang yang tidak memiliki keturunan. Sampai saking rumitnya ayat terakhir surah An-Nisa ini, dalam Sahih Muslim dijelaskan saking rumitnya memahami bagaimana hukum waris bagi yang tidak punya keturunan. Ia menepuk dadanya secara mencela dirinya sendiri. Ya, seperti kita lah. Kalau rada pusing, tengarti-ngarti dijelaskan, so gini. Rier. Jangan banyak-banyak soalnya. Kadang nepuk. Umar bin Khattab sampai nepuk dada dengan jarinya. Soal Kalalah nih. Gitu. Sampai dibilangin beliau itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qala ya Umar ala takfika ayatus saif. Jadi ayatul Kalalah akhir surah An-Nisa ini Nabi menyebutnya ayatus saif, ala takfika ayatus saif. Jadi dalam hadis Sahih Muslim disebut juga ini ayatus saif. Jadi ayat musim panas, ayat yang diturunkan pada musim panas. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtu falaha nisfu ma tarak فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة
wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa'an falidzakari mithlu hazzil unthayayn yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Itu namanya ayatus saud. Awas kalau ada pertanyaan, apa itu ayatus saud? Bukan li ilafi Quraisyin ilafi, bukan. Jawabannya adalah akhir surah An-Nisa. Ceritanya gimana? Umar bin Khattab bingung hukum waris untuk yang kalalah. Ya Rasulullah gimana? Bolak-balik nanya itu tentang kalalah, hukum waris. Ya kalau nggak ngerti jangan gimana nanya itu. Umar bin Khattab begitu terus terang sampai oleh Nabi diingatkan, ya Umar ala takfika ayatus saif allati fi akhiri suratin Nisa. Tidaklah cukup bagimu keterangan di ayat yang turun di musim panas, yang itu adalah akhir surah An-Nisa. Ada di Sahih Muslim riwayat Umar bin Khattab tersebut. Mereka bertanya kepada wahai Nabi tentang kalalah. Kul, katakan olehmu wahai Nabi, ini mru'un apabila seorang halaka meninggal, laisa lahu walad, tidak punya anak laki-laki, tidak punya keturunan asobah ya, walahu ukhtun, tapi dia punya saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Sebaliknya kalau seorang perempuan tidak punya keturunan gitu, maka saudara laki-lakinya yang mendapatkan asobah, mendapatkan sisa semua hartanya. Di posisi saudara laki-lakinya itu apabila sendiri, maka di posisi seperti anak laki-laki semuanya. Nah kalau laki-laki tidak punya anak, kemudian hanya punya saudari perempuan, kalau perempuan itu cuma satu, fala, maka baginya setengah. Kalau dua perempuannya, maka 2/3 dibagi 2. Kalau laki-laki 2, perempuan 2, atau laki-laki dan perempuan, berarti hitungannya normal. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Nah ini ayatul saib, ayatul kalalah. Saib itu apa? Musim panas. Jadi hadis Umar ya, hadis Umar bin Khattab di Sahih Muslim ini keterangannya. Kemudian yang kedua, ini cuma 2 sampelnya. At-Taubah ayat 81. Ini jelas-jelas di ayat tersebut menyebutkan musim panas. Jadi ketika perang Khandaq, itu orang munafikun tidak mau berperang lantaran panas sekali. La tanfiru fil har. Mereka malah senang ya tidak ikut berperang dengan Nabi. Bahasanya kan farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Orang-orang yang tidak ikut berperang sukacita di tempatnya masing-masing. Orang lain Nabi dan sahabat berperang, munafikun duduk manis.
senang gitu. Dan dihikayatkan wa qalila tanfiru fil har, orang munafikun malah ngajak teman-temannya, kalian jangan pergi berperang bersama sahabatnya Nabi Muhammad itu, jangan bepergian di saat terik matahari membakar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk menjawab mereka. Qul, katakan olehmu wahai Nabi, naru jahannam, neraka jahannam itu asyaddu harran, lebih panas. Laukanu yafqahun, seandainya mereka paham. Nah, ini berkaitan dengan perang Khandaq. Munafikun tidak ikut serta gara-gara panas yang terik. Perang Khandaq itu kapan? Tahun 5 Hijriah, bertepatan di musim panas ya, di bulan September sampai Oktober itu. Kalau tadi itu perang bukan Khandaq, Tabuk ya, ini perang Tabuk ya, bukan Khandaq, Tabuk ya, yang musim panas itu. Kalau Khandaq nanti musim dingin yang di bulan Maret. Perang Tabuk. Kapan perang Tabuk? Perang Tabuk terjadi tahun 9 Hijriah. September sampai Oktoberan lah, kira-kira begitu. Tahun 9 Hijriah atau 630-an ya. 630. Ya, 630 Masehian. Tabuk. Apanya? Tempat ya. Tabuk itu nama tempat ya. Ya, kayak perang Surabaya. Ada perang mana lagi? Ada ya, tempat itu nama tempat. Sampai sekarang ada Tabuk. Badar, Uhud itu tempat. Yang ketiga, musim dingin. Musim panas sudah, musim dingin. Manuzila syitaan ya, di musim ini berarti A, B, C. Manuzila syitaan, di waktu musim dingin. Ini udah otomatis lah ya, kalau kajian ulumul Quran sekaligus bahasa Arab, belajar bahasa Arab, udah ngerti syita apa? Dingin, syaib panas, lailan malam, naharon siang, jim C. Ini An-Nur.
ayat yang pertama ini ya, ayat-ayat tentang hadisul if. Hadisul ifki, surah An-Nur 11 sampai 26, 26. Nah, yang kedua cuma 2 sampelnya. Ini 1. Yang kedua ayat-ayat tentang perang Khandaq, Ghazwatu Khandaq. Ini surah Al-Ahzab Al-Ahzab ya. Ayat-ayat hadisul ifki. Hadisul ifki itu yang tuduhan kepada Sayyidah Aisyah itu. Hadisul ifki yang tentang berita bohong yang disebarkan di surah An-Nur itu ya. Ayat tentang hadisul ifki, ada tema tersendiri tentang hadisul ifki ini. Hadisul ifki ya, hadisul ifki itu ketika ya, bagaimana Sayyidah Aisyah istri Nabi itu dituduh serong, itu hadisul ifki. Itu suatu kejadian yang sempat heboh di kalangan para sahabat. Sampai Abu Bakar, ayahnya itu juga setelah mengetahui yang menuduh itu ternyata saudaranya yang selama ini dibantu, malah sering dibantu, ternyata MP kata Abu Bakar
menyebarkan hoak tentang anak saya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sudah bersumpah tidak akan membantunya lagi. Lalu ditegur oleh Allah Ta'ala, tidak boleh begitu. Wala yatali ulul fadli minkum was-sa'ati. Nah, haditsul ifki ini terjadi di musim dingin. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan hal tersebut dalam riwayat yang sahih, bahwasanya annaha nuzilat fi yaumin syat. Ayat-ayat pembebasan tuduhan kepada Siti Aisyah tentang bahwa beliau itu serong, Allah bebaskan, itu tidak benar. Di surah An-Nur kata Sayyidah Aisyah, nuzilat diturunkan fi yaumin syat, di hari musim dingin. Dalam Sahih Muslim begitu. Ini berkaitan dengan sejarah ya. Ya, semuanya saling mengikat. Seperti kita misalkan nulis keterangan, aktivitas apa, mendapatkan apa. Kita itu juga bagus kalau menyertakan itu terjadi saat musim hujan. Saya misalkan membeli ini, pergi ke sana dalam keadaan gerimis, rintik-rintik, itu saling mengingatkan kejadian itu, gitu kan. Ketika hal-hal tersebut dimuat ya, oh ini lagi panas sekali, lagi nggak ada air, ingat saya itu, nah kan seperti itu. Nah begitulah para sahabat mencatat, sehingga di kemudian hari para ulama mengumpulkan keterangan-keterangan itu. Oh ini yang di musim panas, oh ini musim dingin. Yang kedua, ayat berkaitan dengan perang Khandaq. Khandaq ini Tarit ya, yang salah satu inisiatornya adalah Salman Al-Farisi itu. Nah ini baru terjadi tahun 5 Hijrah kalau ini. Di bulan Maret 627-an, 627 Masehi, 3 atau 4 tahun sebelum perang Tabuk. Ini tahun 5 Hijrah. Perang Khandaq ini. Perang Khandaq di bulan Maret. Maret tuh lagi dingin-dinginnya, Maret. Coba aja ke umroh misalkan bulan Februari, Maret itu dingin sekali. Awal tahun, akhir tahun itu masih biasa. Ini kalau udah Maret, Februari, Maret, kalau sudah April, Mei, jadi seperti sekarang itu udah agak mending gitu, udah agak panas. Apalagi ke Agustus, September itu ya panas. Nah, Khandaq sebagaimana
riwayat Al-Baihaqi dari Hudzaifah. Ini riwayatnya sahabat Hudzaifah. Hadis dari sahabat Hudzaifah di takhrij atau diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Pada malam perang Khandaq itu orang-orang berpencar, hanya tersisa 12 orang. Coba ya, awalnya berkumpul di malam Khandaq itu jarang yang kuat saking dinginnya, nggak tahu kemana, berlabuh pada kemana tuh, nyari yang anget-anget lah, tempat-tempat ya agak anget. Hanya 12 orang bersama Nabi. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendatangiku, kata siapa? Hudzaifah, sahabat Hudzaifah. Kum, bangkitlah, bangun, kata Nabi. Berarti Hudzaifah posisi lagi apa? Lagi ngarengkol gitu, biasa kedinginan itu malam-malam. Lagi kedinginan, nggak tahu pakai selimut atau tidak, yang pasti lagi tiduran Hudzaifah itu. Sampai Nabi menyuruhnya untuk bangun. Kum, bangun, fantolik ila askaril ahzab, pergi bergabung dengan pasukan Ahzab, perang Khandaq. Qultu ya Rasulullah, Hudzaifah menjawab, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma qumtu laka illa hayaan. Wahai Rasulullah, sebetulnya saya tidaklah bangun untukmu kecuali memang karena malu gitu. Minal bard, daripada hawa dingin. Hawa dingin memang membuat apa? Membuat seseorang itu inginnya merungkut, ngarengkol gitu, pakai selimut, diam. Tapi dinginnya malam itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan malunya beliau kepada Rasulullah, sehingga membuat ia bangkit. Gitu. Jadi hayaan minal badr. Nah, ini imannya para sahabat ya sampai seperti itu. Fa'anzalallah, kemudian Allah menurunkanlah ayat Al-Ahzab ayat 9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Berdasarkan rangkaian kejadian dan cerita tadi dari Hudzaifah, ayat ini turun di saat malam musim dingin. Ini merupakan wawasan tersendiri ya tentang ayat-ayat Al-Quran. Selain kita memahami Makkah, Madaniyah, kita jadi tahu ini yang malam ini begini, ceritanya begini. Bilal mau adzan, lihat Nabi nangis. Oh, malamnya beliau mendapatkan. Ini ceritanya Hudzaifah, ini ceritanya Siti Aisyah, bagaimana setelah ia dituduh serong dengan sahabat yang lain, kemudian dibebaskan oleh Allah, turunnya hadisul ifk, pembebasan
Siti Aisyah dari tuduhan tersebut yang sebetulnya dihembuskan oleh orang-orang musuh-musuhnya Islam itu. Di surah An-Nur lengkapnya 11 sampai 16. Kemudian tentang orang yang tertinggal perang tadi juga sama. Kita mengenal bahwa ayat-ayat berkaitan dengan peristiwa atau Umar bin Khattab bagaimana ia diingatkan oleh Nabi dengan ayat as-saib musim panas. Yang dimaksud adalah ayatul kalalah. Terakhir, yang turun ketika safar. Udah, ini terakhir aja. Kalau ditanya, apakah ayat itu seringnya turun kepada Nabi ketika Nabi hadir, tidak kemana-mana, atau ketika Nabi di perjalanan? Jawabannya ya ketika Nabi hadir. Hadir itu sedang mungkin tidak bepergian. Jarang ketika Nabi sedang di perjalanan turun itu ayat. Itu jarang, tapi ada beberapa ayat. Seringnya ya ketika Nabi tidak sedang bepergian. Ibu-ibu dapat telepon, sering-seringnya dapat telepon itu seringnya lagi diem di rumah apa di luar? Itu jadi catatan loh. Nafis safar itu pertama awal surah Al-Anfal. Kenapa juga ada beberapa ayat yang turun ketika safar? Sebab Nabi bukan yang Nabi itu kan dinamis. Nabi melakukan perjalanan, peperangan dan sebagainya. Nah, di atas saja. Manuzila berarti dal ya. Kalau yang sedang hadir, Nabi tidak kemana-mana, itu sudah tidak bisa dibahas. Wah, ini yang 3 tokoh ini tak hapus saja. Ini menjadi hafal ini. Manuzila safaran. Jadi yang diturunkan ketika perjalanan. Satu, awal surah Al-Anfal. Yang kedua, Al-Anfal itu yang dibilang awal itu sampai ayat berapa ya? Awal surah Al-Anfal ini di sini tidak yang berkaitan dengan perang Badar. Kemudian yang kedua At-Taubah 34. At-Taubah 34. Kemudian yang ketiga At-Taubah 34. Awal surah Al-Hajj ya. Awal surah Al-Hajj 1 sampai 2. Yang keempat surah Al-Fath.
Sebentar, kalau awal surah Al-Anfal berkaitan dengan dari ayat sampai 21 berarti ya, berkaitan dengan perang Badar ya ini, karena ini tepat turun setelah perang Badar 1 sampai 21. At-Taubah ayat 34, Al-Hajj 1 sampai 2. Itu perjalanan. Nah, ini surat Al-Fat semuanya dari awal sampai akhir. Surah Al-Fat ini nuzilat bainal Makkah wal Madinah ini. Dari awal sampai akhir. Banyak juga riwayat bahwa Nabi membaca surah Al-Fat dalam keadaan beliau di atas unta, naik unta. Di situ juga menjadi dalil ahli qiraat maupun ahli fiqh, boleh kita baca Quran sambil jalan, itu boleh, atau sambil motoran. Karena Nabi juga melakukan hal itu. Ya, pertama tentang turun di Badar, berarti setelah peperangan Badar selesai itu turun surah Al-Anfal terkait pembagian ghanimah dan sebagainya, terkait kaum muslimin harus kuat, kaum muslimin harus kokoh, jangan kabur menghadapi musuh yang banyak dan sebagainya. Kemudian At-Taubah ini tentang dari riwayat Thauban, walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah. Kemudian awal surah Al-Hajj berdasarkan riwayat At-Tirmidzi dan Hakim dari Amran bin Husain. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tadhhabu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Itu dua ayat itu ketika perjalanan beliau, ketika itu Nabi sedang di perjalanan, wa huwa fi safar. Dan terakhir surah Al-Fat secara keseluruhan berdasarkan riwayat Al-Hakim dan ahli hadis yang lain dari sahabat Musawwir bin Makhramah dan Marwan bin Al-Hakam, mereka berdua berkata, nuzilat diturunkan suratul Fath baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah, fi sya'nil Hudaybiyah, di saat kepentingan yang terjadi atau negosiasi di Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah saat itu. Min awwaliha, dari awal itu surat, ila akhiriha, sampai akhir surat.
Tidak dalam keadaan Nabi berdiam di rumah atau di lingkungannya, tidak. Memang sedang melakukan perjalanan. Sampai laqad sadaqallah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujudi dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu Nabi sedang perjalanan balik ke Madinah. Surah Al-Fath ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga menjadi wawasan tersendiri hal-hal yang sifatnya tadi keterangan apa-apa bisa ditulis, yang tidak di whiteboard ya. Semata-mata kecintaan kita terhadap Al-Quran. Jadi orang yang cintakan pelik, detail gitu. Tidak cuma tahu ayatnya, tapi ini sejarahnya bagaimana, ini siang apa malam, ini sedang bagaimana keadaannya. Nah, semoga perhatian kita terhadap hal ini juga dihisab oleh Allah sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.